Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwafillah, saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas satu judul yang dicatat oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, yakni setan berkalung sorban. Kisah ini sesungguhnya dicatat dalam beberapa buku hadis, di antaranya adalah kitab Sahih Bukhari, di mana diceritakan dalam hadis itu bahwa Abu Hurairah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi tugas oleh Rasul untuk menjaga harta yang diambil dari hasil zakat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malam tiba, Abu Hurairah mendapati seseorang yang berbadan kekar sedang mengambil sekarung gandum dari hasil zakat itu. Lalu dengan sigapnya Abu Hurairah menangkap orang itu. Namun dengan kata-kata yang memelas, orang itu minta agar segera dilepaskan karena dia mencuri dengan alasan anak istrinya di rumah belum dapat makan dan sekarang sedang dalam kelaparan. Lalu orang ini dilepaskan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Begitu besok pagi tiba, Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang terjadi tadi malam, wahai Abu Hurairah? Semalam datang seseorang mengambil sekarung dari harta zakat yang dikumpulkan, tapi aku lepaskan karena dia beralasan bahwa dia mencuri karena anak istrinya sedang kelaparan." Lalu Rasul pun mengingatkan bahwa nanti malam, wahai Abu Hurairah, dia akan datang kembali untuk mengambil lagi gandum itu. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu an malam itu menjaga dengan penuh kehati-hatian. Ternyata orang itu benar, kata Rasulullah, datang kembali mengambil gandum itu. Ketika ditangkap dengan alasan yang sama, bahkan lebih memelas lagi, "Wahai Abu Hurairah, aku belum mendapatkan pekerjaan untuk memberikan makan kepada anak istriku, maka untuk kali ini lepaskan aku mohon kepadamu." Begitu kata orang itu. Lalu orang itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pagi kembali bertemu Rasulullah, dan Rasulullah menanyakan hal yang sama, dijawab dengan yang sama seperti malam pertama. Rasul tidak marah, hanya mengingatkan bahwa nanti malam dia akan datang untuk yang ketiga kalinya. Maka Abu Hurairah berjanji dalam hatinya, kalau dia datang lagi dan mencuri lagi, pasti akan aku tangkap dan akan aku serahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata Abu Hurairah dalam hatinya. Benar saja, malam ketiga datang. Kemudian orang itu kembali mengambil gandum-gandum hasil zakat itu, lalu ditangkap oleh Abu Hurairah. Dia pun memelas, "Jangan kau serahkan aku kepada Rasulullah SAW, karena kalau kau tidak serahkan, aku akan mengajarkan kepada kamu satu ayat yang apabila kau baca ayat ini di malam hari, maka kau
dan keluargamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget bukan kemalang Abu Hurairah mendengar jawaban orang yang mencuri itu. Dalam hatinya dia berkata, jangan-jangan ini orang alim, jangan-jangan ini orang pintar, jangan-jangan ini seorang kiai, seorang ustaz. Karena dia telah mengajarkan satu ilmu yang belum pernah aku dapatkan. Begitu gumam Abu Hurairah dalam hatinya. Lalu benar saja diajarkan Abu Hurairah. Setelah diajarkan satu ayat itu, lalu orang ini dilepaskan begitu saja. Pagi menjelang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, apakah semalam dia datang lagi? Benar ya Rasul. Kenapa tidak kau tangkap? Karena dia mengajarkan aku satu ayat yang apabila aku baca, aku akan dijaga oleh Allah selama itu. Kata Rasulullah, benar, yang diajarkan benar, tapi orang itu sudah berbohong kepadamu. Apakah kau tahu siapa dia, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, tidak ya Rasul. Rasul pun memberitahu bahwa yang datang selama 3 kali berturut-turut itu adalah syaitan. Kaget bukan kepala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini maka kita mendapatkan 2 pelajaran. Yang pertama, bahwa yang namanya syaitan, musuh manusia itu, mampu menjelma menjadi manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dengan berbagai atributnya. Yang kedua, dalam rangka mengecoh dan mencari korban, setan dapat menjelma menjadi seorang ustaz, ustazah, seorang dai, daiyah, seorang penceramah, seorang alim, seorang kiai atau bunyai, dengan segala atribut dan nasihat-nasihat ajaran agamanya. Sehingga disinilah kemudian banyak orang terkecoh dengan penampilan setan. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini mengajarkan kepada kita sekaligus memberikan peringatan agar hati-hati menghadapi rayuan setan, karena boleh jadi setan betina tampil dengan jilbab dan pakaian muslimahnya, dan setan pria akan tampil dengan sorban dan jubahnya. Na'udzubillahi min zalik. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.